Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Supriyadi dari Industri 3A2 dengan NIM 191020700120. Di sini saya akan membawakan materi praktikum dari ergonomi, salah satu modulnya yaitu antropometri. Di sini saya mengambil kutipan dari Bambang Soehardi, yaitu antropometri berasal dari kata antro, yang berarti manusia, dan metri yang berarti ukuran. Antropometri dalam arti yang luas digunakan sebagai pertimbangan-pertimbangan ergonomis dalam proses perancangan desain produk maupun sistem kerja yang akan memerlukan interaksi manusia. Di sini ada beberapa tujuan antropometri. Yang pertama yaitu mendapatkan suatu perancangan fasilitas akomodasi yang ergonomis agar pengguna merasa nyaman dan puas. Ya, yang kedua, menciptakan desain manusia mesin yang terpadu sehingga efektivitas dan efisiensi kerja bisa tercapai secara optimal. Yang ketiga, yaitu menciptakan suatu perancangan peralatan kerja atau tools untuk penggunaan yang lebih efektif. Selanjutnya yaitu sebagai upaya untuk memperbaiki performance kerja manusia, seperti menambah kecepatan kerja, akurasi, keselamatan kerja, mengurangi energi kerja yang berlebihan, dan mengurangi datangnya kelelahan yang terlalu cepat. Yang terakhir yaitu memperbaiki pendayagunaan sumber daya manusia, serta meminimalkan kerusakan peralatan yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Di sini ada beberapa pertimbangan antropometri dalam suatu desain. Yang pertama yaitu menentukan populasi pengguna rancangan produk atau stasiun kerja. Jadi di sini ada beberapa, ambil contoh stasiun kerja A, banyak populasinya untuk laki-laki atau suatu perempuan. Yang selanjutnya yaitu menentukan dimensi tubuh yang diperkirakan penting dalam perancangan, sebagai contoh tinggi mata saat duduk, tinggi jari kaki, lebar pinggul, tinggi popliteal, dan sebagainya. Di sini selanjutnya yaitu memilah persentase populasi untuk diakomodasikan dalam perancangan. Jadi suatu perancangan itu dilihat dulu dari persentase populasinya. Di situ ada lebih banyak persentasenya laki-laki atau populasi perempuan. Pertimbangan selanjutnya yaitu berikan kelonggaran pada data yang ada jika diperlukan. Sebagai contoh, misalnya pakaian kerja. Pakaian kerja kita itu dilonggarkan 1 atau 2 cm agar pengguna atau pekerja itu merasa nyaman menggunakan pakaian kerja tersebut. Yang selanjutnya itu menggunakan mock-up atau simulator untuk melakukan uji rancangan. Di sini ada contoh beberapa alat ukur antropometri, yaitu seperti ada di gambar, yaitu body composition monitor, terus anthropometer set, body depth measurement, ada timbangan badan, ada flexible curve, ada dial caliper, ada measuring tape, dan ada hand reference set. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi data antropometri, yaitu yang pertama umur. Di sini jelas mungkin seperti umur yang masih sekitar remaja, yaitu 17 hingga 23 tahun, itu memiliki bentuk fisik yang mungkin berbeda, terus kekuatan energi yang berbeda, jadi bisa melakukan mungkin hal-hal yang lebih berat. Lantas selanjutnya ada faktor jenis kelamin, seperti laki-laki dan perempuan. Di sini mungkin laki-laki seperti badannya mungkin secara fisik dia lebih besar dan energinya mungkin yang dapat dikeluarkan juga lebih besar. Selanjutnya ada suku bangsa. Di sini ada beberapa suku bangsa yang memiliki fisik yang lebih besar dan di situ juga mempengaruhi, bisa memberikan energi yang juga lebih besar. Selanjutnya di sini ada sosial ekonominya. Di beberapa negara maju itu memiliki fisik yang lebih besar daripada di warga yang di negara yang berkembang. Faktor selanjutnya yaitu posisi tubuh. Jadi posisi tubuh itu bisa mempengaruhi seperti mungkin apakah orang ini bungkuk ataukah ini memiliki tulang belakang yang bengkok, atau dia itu normal seperti lurus sepertinya, senormalnya manusia. Lanjut, faktor selanjutnya yaitu jenis pekerjaan. Mungkin jenis pekerjaan sini diambil contoh seperti
orang yang bekerja di eh, kontraktor bangunan akan berbeda secara fisik atau kekuatan dengan orang yang mungkin bekerja pada kantoran atau secara eh, dia di office, gitu ya, tidak memerlukan energi secara otot itu secara besar. Di sini selanjutnya ada pakaian. Pakaian juga mempengaruhi apa namanya, kinerja dari seseorang jadi suatu nyaman atau tidaknya. Ini juga lantas ada kehamilan, ada juga cacat tubuh, faktor selanjutnya cacat tubuh. Di sini contoh pengumpulan data pengukuran, saya menggunakan data praktikum saya kemarin dengan objek anak kecil dengan berumur 6 tahun. Di sini untuk TB singkatannya itu kepanjangannya tinggi bahu dalam posisi duduk, dan RB itu rentang bahu, RP itu rentang pinggul, TL tinggi lutut, dan PP adalah panjang paha. Di sini data lain yang diketahui yaitu performance rating dengan nilai 0,95. Selanjutnya ada degree of accuracy atau DOA itu 5% atau 0,05, dan confidence levelnya itu 95% atau bernilai 2 poin. Di sini juga ketahui rumus kecukupan data atau NACCEN dan rumus dari standar deviasi. Di sini contoh pengolahan data dari tinggi bahu. Kecukupan datanya itu untuk NACCEN-nya ya, nilai K itu bernilai 2 dan S-nya itu bernilaikan 0,05. N-nya itu bernilai 6 dan sigma X yang dikuadratkan itu bernilai 7432 di dalam data tinggi bahu. Untuk sigma X-nya itu bernilai 210. Dan itu dibagi sigma X lagi, dan setelah itu dikuadratkan. Dan ketemu dengan kecukupan data bernilai 17,8503. Dan untuk standar deviasinya, dengan rumus seperti itu, dan menghasilkan nilai 4,05. Untuk keseragaman data, ini BKA-nya dengan rumus X bar plus K dikali standar deviasi. Untuk X bar-nya di sini untuk tinggi bahu bernilai 35, dan K-nya itu kan ketemu 2, bernilai 2, dan standar deviasinya tadi ketemu 4,05. Jadi BKA diketahui nilainya 43,1. Dan untuk BKB-nya itu rumusnya hampir sama, cuma di sini dikurangi X bar-nya. X bar dikurangi oleh K kali standar deviasi. Itu menghasilkan nilai BKB-nya itu 26,9 atas ketentuan bawah. Untuk persentil di sini rumusnya nilai 5% itu X bar dikurangi dalam kurung 1,645 dikali standar deviasi. Di sini persentil yang 5% itu menghasilkan nilai 28,338, dan untuk persentil 50% itu nilainya sama dengan X bar. Jadi menghasilkan 35. Untuk persentil 95%-nya itu rumusnya hampir sama dengan persentil 5%, cuma di sini itu ditambahkan. Yang tadi kan dikurangi. Ini persentil 95% menghasilkan nilai 41,662. Di sini penghitungannya sama, cuman bedanya cuma datanya aja yang diinputkannya berbeda. Ini kecukupan datanya untuk rentang bahu itu mendapatkan nilai 38,6005. Terus standar deviasinya ketemu 5,08. Keseragaman datanya untuk batas ketentuan atas atau BKA-nya itu ketemu 39,99 dan BKB-nya itu ketemu 19,68. Untuk persentilnya yang 5% itu ketemu 21,48, yang 50% ketemu 29,8, dan yang 95% ketemu 38,18. Di sini untuk rentang pinggul, kecukupan datanya itu ketemu 26,455, standar deviasinya ketemu 3,545, untuk BKA-nya ketemu 32,3 dan BKB-nya ketemu 18,1. Untuk persentil yang 5% itu ketemu 19,34, yang 50% ketemu 25,5,
dan yang 95% ketemu 30,99. Untuk tinggi lutut, kecukupan datanya itu mendapatkan nilai 27,789, dan standar deviasinya ketemu 4,36. Keseragaman datanya untuk BKA ketemu 38,88, dan yang BKB ketemu 21,46. Untuk persentilnya yang 5% ketemu 23,00, yang 50% ketemu 30,2, dan 95%-nya ketemu 37,33. Untuk panjang paha, kecukupan data atau NXN ketemu 50,646. Untuk standar deviasinya ketemu 5,88, BKA-nya ketemu 41,93, dan BKB-nya ketemu 18,41. Untuk persentilnya yang 5% itu ketemu 20,5, untuk yang 50% ketemu 30,2, dan yang 95% ketemu 39,84. Ini hasil rekapan yang tadi. Jadi setelah dianalisa itu untuk kecukupan data, nilai paling besar itu berada di panjang paha dengan nilai 50,646, dan nilai yang paling kecil itu berada di tinggi bahu dengan nilai 17,8503. Untuk standar deviasi, nilai paling besar itu berada di panjang paha dengan nilai 5,88, dan nilai yang paling kecil itu di rentang pinggul 3,545 dengan nilai 3,545. Untuk BKA-nya, nilai yang paling besar itu berada di tinggi bahu dengan nilai 43,1, dan nilai paling kecil itu berada di rentang pinggul 32,3. Untuk BKB-nya yang paling besar itu di tinggi bahu dengan nilai 26,9, dan nilai yang paling kecil itu berada di rentang pinggul dengan nilai 18,1. Untuk persentil 5% itu nilai yang besar berada di tinggi bahu dengan nilai 28,338, dan nilai yang paling kecil itu berada di rentang pinggul dengan nilai 19,34. Dan yang 50%, persentil 50%, nilai yang paling besar itu berada di tinggi bahu dengan nilai 35, dan nilai yang paling kecil itu berada di rentang pinggul dengan nilai 25,5. Untuk persentil 95%, itu nilai paling besar itu berada di tinggi bahu dengan nilai 41,662, dan nilai paling kecil berada di rentang pinggul dengan nilai 30,99. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan membacakan surat At-Tin surah ke-95, yang surat At-Tin ini berartikan buah tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul adzim.